Sebelum Portugis menguasai Malaka, jalur perniagaan di Kepulauan Nusantara senantiasa melewati Selat Malaka, baik yang bertujuan ke Cina maupun ke Maluku. Oleh karena itu, pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di pesisir utara Kerajaan Sunda kurang berkembang meskipun tetap terlihat dalam perdagangan di Kepulauan Nusantara. Seiring dengan penguasaan Malaka oleh Portugis, Selat Sunda memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan di Kepulauan Nusantara. Hal tersebut dimungkinkan karena para pedagang Muslim merasa enggan untuk berdagang melalui Selat Malaka. Mereka lebih senang melalui Selat Sunda dengan menggunakan rute Aceh pantai barat Sumatera, Selat Sunda pesisir utara Pulau Jawa, Nusa Tenggara Maluku sebagai jalur perdagangan karena dinilai lebih aman. Akibatnya pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di sepanjang pesisir utara Kerajaan Sunda semakin memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan di Kepulauan Nusantara. Bagi Kerajaan Sunda, perkembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut memberikan keuntungan yang signifikan bagi perkembangan perekonomiannya. Sektor perdagangan semakin memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi Kerajaan Sunda. Di pihak lain, perkembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut melahirkan kekhawatiran yang semakin besar di kalangan pengusaha Sunda karena perkembangan tersebut didiringi pula dengan masuknya faktor yang bisa menghancurkan negara. Faktor tersebut adalah semakin banyaknya saudagar Islam yang sehingga di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda. Penguasa Sunda terasa khawatir dengan kenyataan tersebut karena dengan demikian afama Islam di Kerajaan Sunda sudah cukup kuat seiring dengan tumbuhnya Cirebon tersebut merupakan ancaman serius terhadap eksistensinya karena daerah ini telah mengembangkan kehidupan yang bercocok Islam. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Sang Ratu Jayadewata, Raja Sunda, berusaha untuk membatasi pandangan Muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaannya. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para perdagangan Muslim. Namun demikian, upaya tersebut kurang mendatangkan hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya pengaruh Islam jauh lebih kuat dibandingkan dengan upaya pembatasan yang dilakukan oleh Raja Sunda tersebut. Bahan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman Kerajaan Sunda sehingga kekhawatiran hancurnya negara semakin besar di kalangan penguasa Sunda. Upaya lain yang dilakukan oleh Kerajaan Sunda dalam rangka membatasi pengaruh Islam di negara adalah mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki ideologi sama dengan Kerajaan Sunda. Mengetahui bahwa di Malaka telah berkuasa bangsa Portugis yang juga memusuhi Islam, Sang Ratu Jayadewata memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis. Kerajaan Sunda dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kerajaan Demak Cirebon yang sedang berupaya menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Demikian juga dengan persahabatan ini, pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang akan mampu dikontrol dengan ketat. Untuk mewujudkan persahabatan tersebut, pada tahun 1512 Sang Ratu Jayadewata mengirim beberapa utusannya ke Malaka di bawah pimpinan Ratu Samyam Sangiang. Mereka berusaha meyakinkan bangsa Portugis bagi suatu persahabatan yang saling menguntungkan antara Kerajaan Sunda dengan Portugis. Ratu Sangiang memberikan informasi bahwa sejak Portugis berkuasa di Malaka pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda berkembang dengan pesat sehingga cukup memegang peranan penting dalam jalur perdagangan di Nusantara. Oleh karena itu, Ratu Sangiang memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Sebagai imbalnya Ratu Sangiang mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila Kerajaan Sunda diserang oleh Kerajaan Demak Cirebon.